Tubuh peri elemen cahaya sedikit meningkatkan suasana hati yang putus asa. Sekarang dia berusaha keras dalam usahanya untuk bisa terbang. Di sisi lain, mata heroik assassin ke-19 berwarna hitam, memiliki tampilan yang dalam namun pendiam. Melihat ekspresi wajah masing-masing anggota pemburu iblis ini, dia diam-diam merasa bahwa meskipun anak-anak ini luar biasa, mereka masih terlalu muda. Heroik assassin tersenyum dan dia lalu berkata, "Karena hal ini diperoleh selama misi selesai, kuil assassin kami sama sekali tidak akan menyimpannya untuk diri kami sendiri. Benda ini akan kami berikan kepada kalian sebagai hadiah." Segera setelah dia menyelesaikan kalimat terakhir, penonton bersorak-sorai. Semua orang mengerti tentang kegunaan Tungku-Roh. Tapi karena ini ada hanya satu dari kalian yang akan mendapatkannya. Dan siapa orang ini nantinya akan bergantung pada keberuntungan kalian. Sekarang semua pengguna elemen cahaya, silakan maju. Setelah dipanggil seperti itu, anggota elemen cahaya melangkah maju secara berurutan. Masing-masing dari mereka tampak agak tidak sabar. Para pendeta, ksatria, dan penyihir elemen cahaya dengan total 23 orang berdiri membentuk setengah lingkaran di depan heroik assassin ke-19 ini. Semuanya akan diserahkan kepada takdir. Apapun itu, jangan pernah mengeluh tentang hasilnya. Jika tidak, jangan salahkan aku karena melakukan kekerasan. Suara heroik assassin ini tiba-tiba naik dengan dingin. Dia saat ini tampak seperti pembunuh dewa. Long Hao Chen juga merasakan niat membunuh itu, membangunkannya dari perasaan kasihan pada peri elemen cahaya. Kalian masing-masing dapat melepaskan aura kalian. Setelah mengatakan itu, aliran kabut abu-abu yang tak berwujud memenuhi udara di sekitar assassin heroik ke-19 ini dengan cepat menyebar ke langit, dan itu mengambil bentuk seperti kubus. Setelah melakukan itu, dia menarik tangannya, segera membiarkan peri kecil itu melayang di udara. Pada saat itulah semua esensi cahaya di sekitarnya tampak naik sekaligus. Dengan secercah cahaya terang, masing-masing ksatria, pendeta, dan penyihir yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan peri melepaskan aura cahaya mereka dengan kekuatan penuh. Satu-satunya pengecualian adalah Long Hao Chen. Dia tidak melepaskan aura sama sekali, hanya berdiri di sana dan melihat makhluk kecil yang tak berdaya itu. Dia sepertinya mengatakan beberapa kata ke arah peri elemen cahaya. Di sampingnya, Yang Wenjo bisa dengan jelas melihat gerakan itu. Detik berikutnya, dia tampak tercengang saat peri elemen cahaya kecil tiba-tiba tertarik. Dia terbang menuju ke arah Long Hao Chen. Senyuman muncul di wajah tampan Long Hao Chen. Saat dia dengan tenang mengangkat tangan kanannya, peri elemen cahaya itu segera mendarat di telapak tangan. Di bawah tatapan kosong semua orang, peri elemen cahaya mendarat di telapak tangan Long Hao Chen. Melihat itu, mereka benar-benar tampak bingung. Mata lembut Long Hao Chen kini sepertinya membawa kasih sayang yang lembut. Dia berkata dengan suara yang lirih, "Tenanglah, aku pasti akan menepati janjiku." Di sisi lain, assassin heroik ke-19 mengungkapkan senyum tipis. Dia lalu berkata dengan keras, "Sepertinya makhluk kecil ini sudah membuat pilihan. Baiklah, tugasku sekarang sudah selesai. Long Hao Chen, selamat untukmu." Mendengar itu, Long Hao Chen mengangkat kepalanya, dan dia melihat orang ini dengan hormat membuat salam. Dalam sekejap, heroik assassin ke-19 ini segera pergi dan menghilang. Setelah orang ini pergi, para pemuda yang berkumpul akhirnya dibubarkan. 10 pasukan pemburu iblis kembali ke tempat tinggal masing-masing. Di perjalanan, si Masian tertawa terbahak-bahak. Dia berkata dengan sangat senang, "Kapten, benar-benar kapten kami. Hal yang seharusnya menjadi milik kita masih kembali kepada kita. Maka kita harus merayakannya." Setelah kalimat itu terdengar, Long Hao Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memimpin rekan-rekannya untuk kembali. Di sampingnya, Lin Xin berkata sambil tersenyum, "Ini benar-benar luar biasa. Sekarang, Kapten memiliki peri elemen cahaya.
Dengan itu, kekuatan kelompok kita akan meningkat lagi. Mendengar itu, Long Hao Chen segera menggelengkan kepalanya, dan dia lalu menjelaskan alasan mengapa peri kecil itu memilihnya, itu karena dia sudah berjanji untuk memberinya kebebasan. Setelah Long Hao Chen menjelaskannya, semua orang kini benar-benar terkejut. Ekspresi di wajah mereka tampak tidak percaya. Tetapi Long Hao Chen tidak peduli akan hal itu. Dia dengan tenang pindah ke samping lalu membuka jendela. Dia mendukung peri elemen cahaya dengan tangannya dan berkata dengan suara yang tenang, "Peri elemen terbuat dari esensi paling murni di bumi. Bagaimana kita bisa memaksanya untuk tunduk? Apakah kalian tidak melihat dia sangat sedih setelah kehilangan kebebasannya? Dia lebih baik kembali ke alam untuk mendapatkan cahaya. Pergilah, berhati-hatilah di masa depan. Jangan sampai kamu tertangkap lagi." Saat dia berkata demikian, dia mengangkat tangannya ke jendela, membiarkan sinar matahari dengan lembut menerangi tubuh peri elemen cahaya. Lin Xin dan Sima Xian tampak tercengang. Chen Yinger masih bingung. Wang Yuanyuan tampak penuh kekaguman. Dan Han Yu menatap, tumpul, tidak mengatakan apapun. Bahkan, Go Yingji yang melihat di kejauhan memasang ekspresi yang tidak yakin. Hanya Cai yang menunjukkan senyum lembut, tersembunyi di balik kerudungnya. Peri elemen cahaya melebarkan sayapnya, dan setelah dia melirik Long Hao Chen, dia tiba-tiba berbalik, terbang ke langit dengan sangat cepat. Ketika seluruh tubuhnya terkena sinar matahari, warna putihnya yang bercahaya menjadi sedikit keemasan. Mengambang di udara, dia menundukkan kepalanya, menatap dengan lesu ke tempat tinggal di bawah. Matanya yang cantik berkedip dengan lembut, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Dalam tempat tinggal kelompok Long Hao Chen, semua anggota pasukan pemur iblis pertama sedang berkumpul, membagi poin kontribusi yang mereka dapatkan dari misi dan juga bonus dari kuil assassin. Itu jumlahnya sangat banyak. Jika dibandingkan dengan tim yang lain, jelas ini berada di posisi teratas. Setelah membagi poin kontribusi, Long Hao Chen bertindak seolah-olah peri elemen cahaya itu tidak pernah ada. Dia menarik Cai kembali ke tempat tidur mereka. "Cai, bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah itu sudah membaik?" Cai dengan ringan menggelengkan kepalanya, bersandar di bahu Long Hao Chen dan menjawab dengan suara rendah, "Aku sudah terbiasa, jadi kamu tidak perlu khawatir. Sebenarnya, meskipun aku agak terpengaruh oleh hilangnya indera penciumanku, aku masih bisa menahannya." Mendengar itu, Long Hao Chen langsung berkata, "Kamu harus menepati janjimu. Sampai indera penciumanmu pulih, aku tidak akan membiarkanmu mengambil resiko apapun. Dengarkan aku dan istirahatlah dengan baik. Aku berjanji aku akan melindungimu dengan hidupku." Setelah kalimat itu terdengar, Cai mengungkapkan senyum lembut. "Hao Chen, aku akan mendengarkanmu." Tepat pada saat itu, telinga Cai tiba-tiba bergerak dan Long Hao Chen tanpa sadar mengangkat kepalanya, karena merasakan sesuatu yang sedang mendekat. Sebuah celah kecil muncul di kain yang mengelilingi tempat tidur, dan sosok kecil putih diam-diam masuk. Tidak disangka, itu adalah peri elemen cahaya yang sebelumnya. Menatap Long Hao Chen, dia melayang di udara. Selain ukurannya yang sangat kecil, dia benar-benar terlihat mirip dengan manusia. Melihat itu, Long Hao Chen tersenyum, mengangkat tangan kanannya dan melambai padanya. Di depannya, peri elemen cahaya melipat sayap kecilnya, diam-diam jatuh di telapak tangan Long Hao Chen. "Bagaimana kamu bisa kembali? Apakah kamu masih membutuhkan bantuanku?" Saat dia bertanya, Long Hao Chen dengan cepat mengeluarkan setetes esensi elemen cahaya yang paling murni. Cairan keemasan mengalir ke telapak tangan peri elemen cahaya, dan setelah itu tanpa ragu meminumnya dengan tergesa-gesa. Dan tak lama kemudian, setelah itu tubuhnya kini ditutupi oleh lapisan emas. Penampilan awalnya yang ragu-ragu terhadap Long Hao Chen langsung menjadi sangat terkejut. Segera dia memeluk salah satu jari Long Hao Chen dan menggigitnya dengan keras.
Melihat peri ini bertingkah seperti itu, Long Hao Chen segera bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu menggigit jariku?" Di sampingnya, Chai juga tampak terkejut. "Dia menggigit jarimu. Mungkinkah dia membutuhkan darahmu?" Mendengar itu, Long Hao Chen memberikan pandangan terkejut ke arah makhluk ini. "Mungkinkah kamu ingin tetap berada di sisiku?" Peri elemen cahaya lalu mengangguk dengan penuh semangat tanpa ragu-ragu. Karena anak kecil ini bersedia untuk tinggal, Long Hao Chen tidak akan keberatan. Segera mengeluarkan setetes darah dari ujung jarinya. Tetesan darah keluar, dan peri elemen cahaya segera menggunakan tangan kecilnya untuk menyentuh darah Long Hao Chen. Pancaran kemasan keluar dari mulutnya. Itu bergabung dengan darah Long Hao Chen dan mengubahnya menjadi warna emas yang murni. Saat ini, peri elemen cahaya kecil ini memiliki wajah yang cukup serius. Cahaya putih yang mengelilingi tubuhnya telah lenyap dan simbol emas murni tiba-tiba muncul. Long Hao Chen merasa seolah-olah perasaan panas di tubuhnya dipengaruhi oleh simbol ini. Seluruh tubuhnya bergoyang. Tetapi karena tangan pendukung Chai ia tidak jatuh. Di dadanya, tungku roh miliknya muncul. Namun, saat ini terlihat berbeda dari yang terakhir kali dia melihatnya. Setelah waktu yang singkat, simbol di kedua sisi selesai, dan itu tiba-tiba digabungkan. Long Hao Chen hanya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kehangatan panas yang membara. Simbol aneh langsung terukir di atas tungku roh miliknya. Dan setelah itu, dada Long Hao Chen diterangi oleh simbol warna emas yang murni. Kedua pihak tampaknya telah mengalami proses fusi. Warna emas murni dan warna emas pucat akhirnya menyatu dengan sempurna menjadi satu kesatuan. Itu berubah menjadi warna emas yang sangat jernih. Simbol emas ini menembus dada Long Hao Chen sekali lagi. Dengan lembut naik sebelum berhenti setelah mencapai ruang antara alis Long Hao Chen. Pada saat ini, anggota regu pertama yang lain tiba-tiba terbangun dengan kaget. Karena ledakan tiba-tiba dari esensi cahaya yang begitu kuat. Yang pertama merasakannya itu si Masian dan Hanyu. Keduanya adalah pengguna elemen cahaya. Apa yang terjadi? Wang Yuanyuan berteriak dengan keras. "Jangan bergerak, dia baik-baik saja." Peri elemen cahaya itu kembali dan sekarang sedang memulai kontrak dengannya. Chai berkata dengan sedikit keras. Pada saat itu, semua orang hanya bisa melihat cahaya terang yang keluar dari balik tirai. Itu membuat esensi cahaya di seluruh tempat tinggal sangat berlimpah. Chai dengan tenang berdiri di sana. Dia tidak bergerak, hanya merasakan setiap gerakan di sekitarnya. Ini adalah waktu yang sangat rentan bagi Long Hao Chen. Oleh karena itu, dia harus melindunginya selama ini. Tepat pada saat itu, Hao Ye yang tidur di samping ruangan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Aura mengerikan yang tak terbentuk segera meledak dari tubuhnya. Niat buruk Hao Ye ditunjukkan pada sosok kecil di depan Long Hao Chen. Di tengah dahi Long Hao Chen, 9 simbol ungu secara bertahap muncul, meninggalkan aura penindas yang kuat yang bertabrakan dengan keras dengan simbol emas. Long Hao Chen tiba-tiba berteriak dan menyemburkan darah. Sedangkan peri elemen cahaya di depannya langsung berubah menjadi pucat. Membuka matanya lebar-lebar, dia merasa ketakutan ketika melihat simbol ungu itu. Saat ini simbol ungu itu tampak hidup. Aura sedingin es, menakutkan dan sombong terus dilepaskan dari dalam diri mereka. Simbol emas yang dihasilkan setelah peleburan adalah tanda kontrak antara keduanya. Peri elemen cahaya ingin memberikan kontraknya prioritas terbesar. Tapi bagaimana dia bisa berharap bahwa tindakannya akan memprovokasi posisi Hao Ye? Kontrak darah Hao Ye dengan Long Hao Chen sudah ada di antara alisnya. Dan di tempat ini hanya bisa menahan satu kontrak. Dengan posisinya yang diserang, Hao Ye tidak mungkin akan tetap tidur. Meskipun peri elemen cahaya pada dasarnya cukup murni, di depan kontrak darah Hao Ye, dia menjadi tidak berdaya. Namun, pertentangan yang kuat ini terjadi dalam tubuh Long Hao Chen. Setelah merasakan tubuh Long Hao Chen menderita luka serius,
Hao-Yue segera menarik kembali aura tubuhnya, dan di dahi Long Hao Chen simbol itu perlahan menghilang. Jika Hao-Yue memiliki temperamen yang sama seperti di masa lalu, dia pasti akan menghancurkan peri elemen cahaya. Tapi sebelum Hao-Yue ikut campur, sementara Long Hao Chen masih dalam konsentrasi yang dalam, kontrak sudah selesai. Jika dia memilih untuk menghancurkan peri, jiwa Long Hao Chen juga akan mengalami kerusakan parah. Jadi, Hao-Yue telah memilih untuk melepaskan peri elemen cahaya kali ini. Merasakan lenyapnya perasaan yang menyempit, peri elemen cahaya tidak berani memiliki harapan yang lebih luas. Simbol emas itu turun, tepat itu masuk ke dalam dada Long Hao Chen. Jejak rasa sakit di wajah Long Hao Chen tampaknya berkurang. Tetapi ketika Tungku Roh kembali ke tubuhnya, gelombang rasa sakit yang lebih hebat tiba-tiba meletus. Di sampingnya, Hao-Yue menatap Long Hao Chen, sebelum sekali lagi berbaring di tanah dan menutup keenam matanya. Namun di saat terakhir itu, semua orang bisa dikatakan cukup santai. Han Yu tetap diam di sisinya. Kecuali Chai dia adalah satu-satunya yang tahu tentang status Long Hao Chen sebagai putra cahaya. Melihat cahaya memancar dari tubuh Long Hao Chen, dia hanya bisa merasakan kekaguman penuh. Adapun yang lainnya, meski tidak memiliki atribut cahaya, mereka masih cukup familiar dengan cahaya. Aura cahaya yang begitu kuat memiliki berbagai manfaat untuk kultivasi mereka. Hanya Chai yang tidak memulai berkultivasi. Hanya berdiri di sana seperti patung. Tidak ada yang meragukan bahwa jika ada yang berani mendekati Long Hao Chen, Chai akan segera turun tangan. Di luar tempat tinggal, Gao Yingji juga merasakan ledakan energi ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Hao Chen menyatu dengan peri elemen cahaya? Tanpa ragu, Gao Yingji segera berbalik, memilih untuk tinggal di dekatnya setelah memeriksa situasi tempat tinggal. Tidak ada yang tahu berapa lama Long Hao Chen perlu menyatu dengan peri elemen cahaya. Mereka hanya bisa menahannya dan menunggu dengan sabar. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Cahaya yang menyalakan tubuh Long Hao Chen tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Di hari ke-7, Sima Xian berhasil menerobos mencapai langkah ke-5. Tetapi ketika mereka mencapai hari ke-10, semua orang mulai merasa tidak sabar. Mereka tidak hanya mulai mengkhawatirkan peringkat untuk kontes tim, tetapi juga tentang keamanan Long Hao Chen. Gao Yingji memberitahu mereka bahwa umumnya penyatuan dengan Tungku Roh tidak akan bertahan lebih dari 7 hari. Tapi ini sudah 10 hari, dan tubuh Long Hao Chen masih sepenuhnya tertutup oleh cahaya. Pemimpin, tolong lindungi Hao Chen. Ada sesuatu yang harus aku lakukan, ucap Chai meminta kepada Gao Yingji. Pergilah dan berhati-hati, ucap Gao Yingji dengan tenang. Mendengar itu, Chai hanya mengangguk. Dia segera bergegas keluar dari tempat tinggal. Setelah waktu yang cukup lama, Chai berjalan, dia dihentikan oleh seorang tentara. Aku Chai dari pasukan pemburu iblis pertama, ingin bertemu dengan Komandan Lan Yanyu, ucap Chai yang terdengar dingin. Menghalangi jalannya, seorang tentara mengangkat alisnya. Maaf, tapi sepertinya tidak ada orang yang bisa dengan mudah menemui komandan. Mendengar itu, Chai menjadi sedikit marah. Kalau begitu, aku akan pergi sendiri padanya. Setelah mengatakan itu, niat membunuh yang terkondensasi segera muncul darinya. Di hadapannya, prajurit itu merasakan seluruh tubuhnya gemetar dan mundur beberapa langkah. Melepaskan roh asasin seperti itu tanpa menahan diri bukanlah sesuatu yang berani dilakukan oleh siapapun. Selain itu, niat membunuh Chai secara langsung datang dari Tungku Roh Samsara. Itu melebihi asasin biasa dalam hal kemurnian dan ketajaman. Setelah beberapa saat, para petugas bereaksi, dan beberapa sosok berpakaian hitam bergegas keluar. Itu tiba di depan Chai. Beberapa pria berpakaian hitam maju dari belakang dan memberi hormat kepada Chai dengan hormat. Bawa aku menemui Komandan Lan Yanyu.
Suara Chai-er tetap sedingin sebelumnya. Setelah beberapa saat, suara lembut terdengar. "Chai-er, bagaimana kamu bisa datang?" Suara itu datang dari Lan Yanyu. "Bagaimana kabarnya?" Chai-er bertanya dengan acuh tak acuh. "Apakah kamu bertanya tentang ayahmu?" Lan Yanyu tampak kosong, merasakan kegembiraan yang luar biasa di dalam hatinya. Chai-er tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya berdiri di sana dengan tenang. Melihat itu, Lan Yanyu buru-buru menjawab, "Dia sudah bangun. Hanya saja kamu juga tahu tentang efek dari tungku roh miliknya." Mendengar itu, Chai-er segera berkata dengan suara yang masih sama seperti sebelumnya, "Tidak apa-apa, karena tidak ada dalam bahaya, maka aku akan pergi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik. Tongkatnya mengetuk tanah saat dia berjalan ke arah lain. Perlu diketahui, tungku roh milik Seng Lingxin merupakan tungku roh kembali ke masa lalu. Ketika digunakan sepenuhnya, memiliki kemungkinan 1 dari 1000 untuk mengubah pengguna menjadi idiot setelah kembali sadar. Melihat Chai-er menjauh, Lan Yanyu segera memanggilnya. "Chai-er." Di kejauhan, Chai-er menghentikan langkahnya. Tanpa berbalik, dia lalu menjawab, "Apakah ada yang lain lagi?" Di sisi lain, Lan Yanyu segera berkata, "Chai-er, maukah kamu ikut denganku untuk melihat ayahmu?" Mendengar itu, Chai-er berdiri di sana dengan tenang. Dan setelah cukup lama, dia dengan ringan menganggukkan kepalanya. Lan Yanyu yang melihat itu, hampir seketika air mata jatuh dari mata indahnya. "Bagus, biarkan aku menemanimu." Dan bahkan mencoba memanfaatkan situasi tersebut dengan meraih tangan putrinya. Tapi Chai-er melakukan gerakan mengelak dengan lembut. Itu meningkatkan jarak di antara mereka berdua. Lan Yanyu tidak bersikeras, menyeka air mata di wajahnya dan secara membabi buta mengikuti Chai-er di belakang. Di sampingnya, dia melihat putrinya yang bergerak agak lamban, yang berjalan ke depan dengan cukup goyah, dan air matanya jatuh sekali lagi. Ibu dan putrinya berjalan hampir setengah jam sebelum tiba di rumah mereka. Tanpa perlu Lan Yanyu mengatakan apapun, Chai-er bisa merasakan di mana Seng Lingxin berada. Saat dia berjalan ke depan, sebuah suara terdengar tiba-tiba. "Kakak perempuan, kamu kembali. Siapa kakak perempuan ini?" Kata-kata kekanakan ini diucapkan oleh Seng Lingxin. Chai-er perlahan berbalik. Dia memang tidak bisa melihat, tapi dia merasa bahwa suara ini datang dari depan pintu. Diam-diam dan dia menatapnya. "Sudah 7 hari sejak ayahmu pingsan. Dia akan memulihkan 1 tahun kenangan di setiap hari. Dan sekarang, dia memulihkan ingatannya hingga dirinya yang berusia 5 tahun. Jika dia tahu bahwa kamu setuju untuk kembali dan menemuinya, dia pasti akan sangat senang." Lan Yanyu berkata agak tersendak emosi. Chai-er diam-diam berjalan ke Seng Lingxin. Dan tiba-tiba dia merasa bingung. Sama sekali tidak yakin apa yang harus dia katakan kepada ayahnya dengan hanya kenangan dari seorang anak berusia 5 tahun. "Kakak, bisakah kamu menemaniku bermain bersama?" Seng Lingxin berdiri menggenggam tangan Chai-er lalu mengayunkannya. Saat ini Chai-er tampak kosong, tapi dia tidak berjuang melepaskan diri dari tangannya. Jauh di dalam hatinya, beberapa emosi lembut sepertinya telah diaduk.